Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imaniar dengan NIM B022301. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas akhir pada mata kuliah robotik. Adapun komponen-komponen yang akan saya gunakan, yang pertama ada Arduino. Kemudian saya akan menggunakan breadboard yang small, lalu baterai, kemudian saya akan menggunakan 3 push button, 3 resistor, 1 tombol switch, dan 2 motor DC. Tidak lupa kita menggunakan trigger motor drive yang ini. Baik, mungkin ini saja komponen-komponen yang akan saya gunakan. Ini adalah komponen-komponen yang akan saya gunakan. Selanjutnya, sebelum menyambungkan kabelnya, saya akan menyusun komponen-komponennya terlebih dahulu agar terlihat dengan rapi nantinya. Baik, seperti ini susunannya. Aduh. Kita rapikan, kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan menyambungkan baterai ke bagian positif. Untuk kabel merah itu menandakan kabel yang positif, dan untuk yang hitam itu menandakan kabel negatif. Untuk groundnya juga kita sambungkan ke bagian negatif. Begitupun dengan resistornya yang terhubung dengan push button tadi, kita sambungkan ke sisi negatif yang tadi. Begitupun dengan kaki yang pertama pada silinder winch, dan ini kita sambungkan ke bagian negatif. Dan kaki yang ketiga kita sambungkan ke bagian dan untuk output yang kita sambungkan untuk input 4, kita sambungkan ke angka 13 pada digital. Kemudian untuk input ketiga kita juga sambungkan ke digital dari angka 12. Lalu ini kita sambungkan ke kaki motor DC yang berwarna merah. Kemudian kita sambungkan ke kaki motor DC yang nomor hitam atau terminal 1. Untuk yang variabelnya kita sambungkan ke angka 10 pada dan kita inisialisasikan dengan warna orange. Kemudian untuk label yang
kaki pada bagian bawah kita semua ke 9 dan kita simbolkan dengan warna orange seperti yang tadi. Kemudian kita lanjut di input 2, kita sambungkan lagi ke angka, kita sambungkan ke angka 7 pada bagian digital PM-nya. Kemudian input satunya juga kita sambungkan ke bagian digital di angka 8. Kemudian output 2-nya itu output 1 kita sambungkan ke bagian kaki yang warna merah. Output 2-nya kita ubah warnanya terlebih dahulu, lalu kita sambungkan ke kaki yang warna hitam atau terminal 1. Oke. Selanjutnya kaki push button yang bagian atas, yang pertama kita sambungkan ke angka 2, lalu push button yang kedua kakinya disambungkan ke angka 3, dan yang terakhir kita sambungkan ke angka 4. Kita rapi-rapikan. Kemudian bagian command-nya pada switch kita sambungkan ke angka 5 pada bagian digital. Oke, bisa saja kita masuk ke kodenya. Kita masukkan kodenya. Kita tuliskan int atau integer motor kanan n sama dengan 9. Kemudian kita salin saja biar cepat. Kita ubah N1 N2 terus di N1 angka 8, terus di N2 angka 7 dan N9. Langsung saja kita salin karena hampir sama, hanya ini kita inisialisasikan untuk bagian kiri dengan angka ada 10, terus ada 12, ada 13. Jangan lupa kita taruh titik koma di belakang angkanya agar nanti tidak error. Kita salin lagi, kita salin saja karena hampir sama. Kita untuk tombol pin kanan pada angka 2, terus untuk tombol pin tombol kiri pada angka 3, terus tombol pin pivot pada angka 4. Selanjutnya kita salin lagi untuk pin saklar, kita masuk ke angka 5 untuk saklarnya tadi, switchnya. Kita salin kecepatan normal. Pin kecepatan normal sama dengan 200, kemudian kecepatan lambat kita menyesuaikan dengan 100. Yang kecepatan normalnya 200 dan kecepatan lambatnya 100. Kemudian kita masuk ke void setup-nya. Serial.begin dalam kurung 1600. Oke, langsung tidak lupa titik koma. Kita salin saja pin mode. Langsung kita salin. Kita ubah, kita sesuaikan pada yang di atas ini. Tuh. Kemudian kita salin saja, kita sesuaikan dengan yang ada di atas pada void setup-nya. Untuk memudahkan lagi, kita bisa salin
saja lagi, nanti kita tinggal ubah untuk motor kiri N1, motor kiri N2. Selanjutnya ada pada bagian dua tombol tombolnya kita bisa salin lagi. Oke, motor kiri salin saja, salin tempel aja. Oke, kita ubah menjadi input karena ini untuk masukannya nanti inputnya. Yang tadi kan sudah ada outputnya, sekarang kita masuk di inputnya. Kita beri nama input full loop untuk pin tombol kanan, untuk pin tombol kiri, dan pin tombol pivot. Kemudian kita masuk ke pin saklar, kita berikan nama dengan nama input. Kemudian lanjut lagi, kita menggunakan untuk nanti cara mematikan motor di sini. Matikan motor dalam kurung, tidak lupa titik koma. Kemudian kita masuk ke void loop-nya atau nanti perulangannya. Nanti kita masuk ke perulangannya. Oke. Aduh. Aduh, mungkin ada suara-suara yang masuk karena di sini sedang hujan. Masuk ke void loop-nya. Masukkan tombol pivot. Tombol kanan sama dengan digital right. Lalu kita salin dulu. Aduh, mungkin suaranya agak kurang kedengaran karena di sini sedang hujan. Untuk tombol kanan sama dengan digital right, pin tombol kanan sama dengan low. Tidak lupa titik koma. Kita salin saja untuk tombol-tombolnya hampir sama. Diinisialisasikan di sini cara kita memasukkannya, kita masukkan saja tombol-tombolnya. Bisa kita lihat pada bagian quick loop-nya. Pada quick loop-nya setelah bagian tombol-tombolnya, kita masuk ke bagian if dalam kurung tombol pivot. Kemudian untuk belok kanan kita if motor maju kanan, motor maju kiri analog right, motor kanan, kecepatan lambat. Untuk belok kiri, flat switch, dan mundur hampir sama. Kita bisa salin saja terus kita ubah
ubah pada bagian variabelnya yang dimasukkan agar nanti motor DC-nya bisa bergerak sesuai dengan arahan. Dan untuk yang terakhir, kalau misalnya void, matikan motor DC nanti agar motor DC-nya bisa dimatikan setelah tombol button diklik. Setelah kodenya sudah terasa sesuai, kita coba langsung start simulation. Kita lihat untuk motor DC-nya sudah berhasil bergerak. Kita coba matikan switch-nya, kita tambah klik plus button-nya, itu angkanya sempat berubah-ubah jika ini berbalik arah, lalu kita kembali start. Baik, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.